Perkenalkan, saya Nanda Karolin Mikaoli Tampu Bolon dengan NIM 23091387028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas kualitas daya, membuat makalah mengenai voltage well. Berikut adalah poin-poin yang berada pada makalah saya. Latar belakang. Voltage well merupakan lonjakan tegangan sesaat di atas nilai nominal yang terjadi dalam sistem tenaga listrik. Fenomena ini biasanya berlangsung antara 0,5 siklus hingga 1 menit dan dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik serta gangguan operasional, khususnya di industri. Penyebab utamanya meliputi pelepasan beban besar secara tiba-tiba, gangguan satu fasa ke tanah, dan switching jaringan. Dalam dunia industri, voltage well menjadi masalah serius karena dapat mempengaruhi kestabilan sistem, efisiensi distribusi, dan keandalan operasional. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai penyebab, karakteristik, dampak, serta strategi mitigasi untuk mengurangi resiko dari gangguan ini. Kita masuk ke poin pertama. Karakteristik deteksi dan mitigasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakangnya pertama, gangguan ini dapat menyebabkan kerusakan peralatan elektronik yang sensitif dan mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan. Untuk mengenali karakteristik voltage well, penting memahami amplitudo lonjakan dan durasinya agar dapat dibedakan dari gangguan lain. Deteksi dilakukan melalui perangkat seperti Power Quality Analyzer dan metode pemrosesan sinyal seperti FFT dan Wavelet Transform. Mitigasi dapat dilakukan dengan voltage regulator DVR atau integrasi sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk stabilisasi tegangan secara otomatis. Yang kedua yaitu adalah faktor penyebab voltage well. Jadi, penyebab utama voltage well antara lain pelepasan beban besar secara tiba-tiba, gangguan satu fasa ke tanah, dan pengoperasian peralatan kapasitif tanpa kontrol yang memadai. Selain itu, sistem distribusi dengan pembangkitan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin juga dapat memicu fluktuasi tegangan jika tidak dikelola dengan baik. Ketidakseimbangan daya yang terjadi akibat perubahan beban dan arus dalam jaringan membuat tegangan meningkat secara tiba-tiba. Faktor-faktor ini memperlihatkan pentingnya kontrol beban dan desain sistem distribusi yang stabil untuk mencegah gangguan ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah metode deteksi dan analisis voltage well. Deteksi voltage well membutuhkan pendekatan yang mampu mengidentifikasi perubahan cepat dalam sinyal tegangan. Metode seperti transformasi wavelet dan FFT digunakan untuk menangkap ciri-ciri gangguan dalam domain frekuensi dan waktu secara bersamaan. Penggunaan jaringan saraf tiruan ANN memungkinkan sistem belajar dari pola gangguan sebelumnya dan memberikan akurasi deteksi yang lebih tinggi. Deteksi yang akurat memungkinkan langkah mitigasi yang lebih cepat dan efektif, sehingga risiko kerusakan dapat diminimalkan. Selain teknik transformasi, penggunaan perangkat Power Quality Analyzer dan Phasor Measurement Unit atau PMU sangat membantu dalam pemantauan sistem secara real-time. Metode seperti integrasi IoT, analisis statistik, dan klasifikasi menggunakan algoritma SFC, CVM juga mampu mendeteksi voltage well secara cepat meski dalam sinyal yang terkontaminasi noise. Sistem pemantauan berbasis internet memungkinkan pengumpulan data secara luas dan simultan di berbagai titik sistem kelistrikan. Hal ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih akurat. Perbandingan dengan voltage sag dan transient over voltage. Voltage well adalah peningkatan tegangan, sedangkan voltage sag adalah penurunan tegangan sesaat, dan transient over
voltage adalah lonjakan sangat cepat dengan amplitudo tinggi. Ketiga gangguan ini memiliki durasi penyebab yang berbeda, namun semuanya dapat mengganggu kinerja sistem tenaga dan merusak peralatan listrik. Perbedaan karakteristik ini penting diketahui agar strategi mitigasi dapat diterapkan tepat sasaran. Penanganan yang salah dapat menyebabkan kegagalan sistem atau memboroskan biaya perbaikan. Pengaruh amplitudo dan durasi terhadap sistem. Semakin besar amplitudo dan semakin lama durasi voltage swell, maka semakin tinggi pula risikonya terhadap keandalan sistem dan umur peralatan. Tegangan yang melebihi batas toleransi dapat menyebabkan keausan komponen internal, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya overheating. Durasi yang panjang juga meningkatkan risiko sistem mengalami shutdown atau reset otomatis. Oleh karena itu, penting untuk membatasi dua parameter ini melalui desain sistem dan proteksi yang tepat. Dampak voltage well. Voltage well dapat menyebabkan degradasi isolasi, peningkatan suhu, sehingga kegagalan termal pada peralatan elektronik. Perangkat berbasis semikonduktor seperti inverter dan sistem terkontrol otomatis sangat rentan terhadap lonjakan tegangan. Bahkan dalam waktu singkat, gangguan ini juga dapat memicu inrush current yang mempercepat kerusakan motor listrik. Dalam skala besar, dampak voltage well terhadap sistem distribusi adalah terganggunya kontinuitas suplai listrik dan kerugian operasional yang signifikan, terutama pada sektor industri dan fasilitas kritis. Efektivitas teknik mitigasi. Beberapa teknologi mitigasi yang efektif meliputi dynamic voltage resorter atau DVR, FEX seperti STATCOM atau CTC, dan filter aktif. DVR bekerja dengan cepat menyuntikkan tegangan untuk menyeimbangi lonjakan, sedangkan FEC membantu mengelola daya reaktif dan menjaga kestabilan sistem. Filter aktif digunakan untuk menyaring gangguan harmonisa yang sering menyertai voltage well. Kombinasi beberapa teknik dan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai jenis gangguan daya. Implementasi standar IEEE dan IEC. Standar IEEE 1509 dan IEC 61000 memberikan pedoman teknis dalam klasifikasi, pemantauan, dan evaluasi kualitas daya, termasuk voltage well. Standar ini memungkinkan pengukuran yang konsisten, evaluasi yang objektif, dan perencanaan mitigasi berbasis data yang terverifikasi. Implementasi standar ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penyedia listrik dan mendorong keandalan sistem jangka panjang. Selain itu, standar tersebut digunakan secara global untuk memudahkan integrasi dengan sistem internasional. Kemudian, optimalisasi deteksi real-time dengan AI atau IoT dan IoT. Teknologi IoT memungkinkan pemasangan sensor yang terus-menerus memantau tegangan dan memberikan data secara real-time ke sistem pusat. Data yang dikumpulkan ini kemudian dianalisis oleh AI untuk mengenali pola dan memprediksi voltage well sebelum benar-benar terjadi. Sistem dapat melakukan tindakan otomatis seperti pemutusan beban atau penyesuaian tegangan secara instan. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kemungkinan kerusakan peralatan akibat keterlambatan respon. Pengaruh beban non-linear dan sistem distribusi modern. Beban non-linear seperti motor induksi dan inverter menghasilkan harmoni tinggi yang mengganggu kestabilan tegangan dan meningkatkan kemungkinan voltage well. Sistem distribusi modern yang mengintegrasikan sumber terbarukan juga menghadirkan tantangan baru karena daya yang dihasilkan cenderung fluktuatif. Ketidakmampuan sistem dalam respon perubahan cepat dapat menyebabkan gangguan daya yang meluas. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan dan kontrol adaptif berbasis IoT dan AI untuk menjaga kestabilan sistem. Kemudian penerapan machine learning dan dalam deteksi dan prediksi voltage well. Pendekatan machine learning seperti
CVM, SCNN, dan LSTM digunakan untuk mendeteksi dan memprediksi voltage well berdasarkan pola dari data historis dan real time. Algoritma ini dapat mengenali gangguan-gangguan dengan akurasi tinggi bahkan dalam kondisi sinyal yang bising atau berubah-ubah. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya memprediksi kejadian sebelum terjadinya sehingga mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Penerapan teknologi ini menjadi tonggak penting menuju sistem tenaga listrik yang lebih cerdas dan responsif. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan berdasarkan makalah yang sudah saya buat juga. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Ananda Caroline mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya apabila di dalam video ini masih terdapat kesalahan, dan terima kasih kepada yang sudah menonton juga. Sekian, terima kasih.